Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kita lanjut ke pertemuan keempat, yaitu konsep dasar ekonomi kreatif. Pengertian ekonomi kreatif. Apa sih yang dimaksud dengan ekonomi kreatif? Jadi konsep ekonomi di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengedepankan ide dan pengetahuan sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang paling penting. Nah, pada pertemuan pertama kita sudah membahas terkait dengan apa sih itu kreatif, kemudian bentuk kreatif itu bagaimana. Bentuk kreatif itu kan ada dua, yang pertama ide, kemudian produk. Nah, ide kita pasti memiliki ide-ide yang dapat diluapkan ataupun dikeluarkan kemudian dijadikan suatu produk yang lebih bernilai, di mana itu akan menjadi sebuah faktor produksi yang penting, yaitu berawal dari ide dan pengetahuan si sumber daya manusianya. Model pengembangan ekonomi kreatif. Nah, model pengembangan ekonomi kreatif yang dikembangkan untuk Indonesia berupa bangunan yang terdiri dari komponen pondasi, pilar, atap, dan yang saling menguatkan sesuai dengan fungsi masing-masing. Nah, kita akan menjelaskan secara detail. Jadi model pengembangan ekonomi kreatif itu seperti rumah, ada pondasinya, ada pilarnya, kemudian ada atap pelindungnya. Nah, yang pertama adalah pondasi. Nah, kalau sana rumah nggak ada pondasi, pasti juga nggak akan terbangun. Nah, pondasinya di sini adalah orangnya ataupun sumber daya sumber daya manusianya, atau disebut dengan sumber daya insani. Di mana aset utama dari industri kreatif yang menjadi ciri hampir semua subsektor industri kreatif adalah orang. Nah, setiap orang itu pasti ada jiwa kreatif. Orang galau aja pasti di masa-masa galau pasti kreatif, tiba-tiba udah bikin menghasilkan suatu karya. Nah, itu juga disebut dengan kreatif, tapi bersumber dari insannya ataupun orangnya. Kemudian 5 pilar. Nah, 5 pilar ini ada tiang-tiangnya. Yang pertama industri, yaitu kumpulan dari perusahaan yang bergerak di dalam bidang industri. Kemudian ada teknologi, resource, intuition, institution, dan financial intermediary. Nah, kalau sana teknologi itu adalah enabler untuk mewujudkan kreativitas individu dalam bentuk karya nyata, seperti kita contohkan di sini periklanan. Kemudian resource itu sumber dayanya, input selain kreativitas dan pengetahuan individu yang dibutuhkan dalam proses kreatif, misalnya sumber daya alam, sumber daya lainnya seperti lahan dan lain sebagainya. Kemudian institution itu adalah tatanan sosial seperti norma, nilai, dan hukum yang mengatur interaksi antar pelaku perekonomian, khususnya di bidang industri kreatif. Kemudian juga yang terakhir ada financial intermediary, yaitu lembaga penyalur keuangan. Jadi pilarnya itu misalnya kita lihat banyak UMKM itu yang dibantu oleh lembaga-lembaga tertentu dalam menyalurkan keuangan, membantu perekonomian Indonesia. Kemudian atap ataupun triple helix. Nah, itu adalah bangunan ekonomi kreatif ini dipayungi oleh interaksi triple helix. Nah, triple helix yang pertama adalah intelektual. Ialah suatu kaum intelektual yang berada pada institusi pendidikan formal, informal, dan non-formal yang berperan sebagai pendorong lahirnya ilmu dan ide yang merupakan sumber kreativitas dan lahirnya potensi kreativitas insan Indonesia. Nah, jadi kan banyak tuh orang-orang yang dia itu berkarya tidak menggunakan pendidikan formal, tapi autodidak dengan cara belajar sendiri di YouTube. Itu juga suatu triple helix dalam bentuk intelektual. Kemudian bisnis itu adalah pelaku usaha yang mampu mentransformasi kreatif menjadi nilai ekonomis. Misalnya teman-teman di sini punya produk nih, ketika kita pergi ke gunung kita ngelihat ada tanaman teratai itu terbengkalai, tetapi ketika dia dirubah menjadi suatu produk yang dengan kekreatifan dia itu akan menghasilkan produk yang lebih bernilai dan harga jualnya juga akan meningkat. Kemudian government. Nah, pemerintah selaku fasilitator dan regulator agar industri kreatif dapat tumbuh dan berkembang, sehingga pemerintah itu sangat berperan penting dalam jalannya industri kreatif dalam suatu negara. Nah ini Dilan bertanya mengapa kita penting mempelajari ekonomi kreatif.
ada beberapa hal yang alasan kenapa penting mempelajari ekonomi kreatif di Indonesia. Yang pertama, ekonomi kreatif di Indonesia itu mampu menyerap banyak tenaga kerja, kemudian dapat menciptakan identitas bangsa, memberikan dampak ekonomi yang positif, berasal dari sumber daya yang dapat diperbaharui, dan dapat merangsang kreativitas dan inovasi. Nah, akan kita jelaskan secara detail satu persatu. Yang pertama, mampu menyerap banyak tenaga kerja. Nah, karena sektor industri ini cukup beragam dan luas, angka penyerapan tenaga kerja tentu saja cenderung lebih beragam dari industri lain, karena emang di industri kreatif Indonesia ini ada 16 subsektor. Seperti yang saya sebutkan, salah satunya itu ada periklanan, kuliner, kemudian juga ada televisi, kemudian musik dan lain sebagainya. Nah, apalagi jika SDM di Indonesia dibekali dengan kemampuan khusus, permintaan tenaga kerja berbakat pasti lebih tinggi dalam industri ini. Nah, karena industri ini kan lebih fokus kepada sumber daya manusianya, orangnya, sehingga permintaan tenaga kerja akan lebih berbakat, pasti lebih tinggi dalam industri ini, karena memang itu yang sangat diperlukan. Kemudian dapat menciptakan identitas bangsa. Nah, seperti halnya K-pop di Korea Selatan ataupun Hollywood di Amerika, keberadaan industri kreatif di negara kita juga dapat membuat Indonesia memiliki identitas unik yang tidak dimiliki bangsa lain. Contohnya, saat ini Indonesia dikenal sebagai negara penghasil kain batik yang berhasil diekspor ke berbagai negara di dunia. Nah, penghasil batik di Indonesia itu kan banyak, sehingga itu juga akan menunjukkan bahwa itu identitas negara kita, karena itu berasal dari ide seseorang dalam menciptakan suatu produk yang lebih bernilai, misalnya dari kain yang kosong ataupun kain yang putih tanpa motif, kemudian diberikan motif dan memberikan nilai, dan juga identitas bangsa itu akan memberikan nilai yang lebih untuk suatu produk tersebut, sehingga itu dikenal oleh negara-negara lain yang tidak memiliki ide tersebut dalam membuat kain batik. Nah, teman-teman, di sini faktor selanjutnya, alasan kenapa kita harus mengetahui ekonomi kreatif di Indonesia itu yang selanjutnya adalah dapat merangsang kreativitas dan inovasi. Nah, kreativitas dan inovasi merupakan dua hal yang selalu dilakukan para pelaku kreatif ekonomi untuk mengembangkan industri ini, karena terbiasa secara natural setiap kebijakan yang dilakukan pasti merangsang jiwa kreatif dan inovatif dalam diri pelaku ekonomi kreatif. Nah, jadi semua orang itu pasti kalau seandainya dia sudah memiliki passion dalam suatu hal, itu pasti dia akan merangsang kreatifnya, bagaimana membuat berbeda dari orang lain. Kemudian timbullah ide dan akhirnya merenovasi produk tersebut, sehingga itu juga akan menjadi sebuah kebiasaan yang dimana kebiasaan tersebut akan merangsang jiwa si pembuat ataupun seseorang yang memiliki ide kreatif itu akan menjadikan dirinya sebagai pelaku ekonomi kreatif. Kemudian yang selanjutnya adalah memberi dampak ekonomi positif. Nah, kemajuan industri ini secara tidak langsung juga berkontribusi pada meningkatnya kondisi keuangan negara. Jadi, jika pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan kreatif ekonomi, maka secara tidak langsung pemerintah juga memajukan perekonomian bangsa. Sehingga peran pemerintah di sini sangat dibutuhkan untuk membantu pelaku-pelaku penghasil produk-produk kreatif yang akan berefek kepada perekonomian negara. Nah, jadi jika dalam suatu daerah itu menghasilkan produk yang berupa pembuatan tangan ataupun disebut dengan crafting, itu juga akan memberikan, apalagi semua dalam satu desa, dalam satu daerah itu melakukan semua itu akan memberikan dampak yang positif, dan itu pemerintah harus membantu ataupun mendukungnya, sehingga banyak program-program dari pemerintah juga sekarang lagi mengarah ke ekonomi kreatif. Dan salah satu visi kita di STI Surakarta ini adalah ekonomi kreatif. Jadi teman-teman kalau seandainya mempunyai
bisnis dalam ekonomi kreatif itu sangat bagus karena itu akan memberikan dampak positif pada perekonomian Indonesia. Kemudian berasal dari sumber daya yang dapat diperbaharui. Nah, kreativitas merupakan salah satu kemampuan yang hadir karena bakat dan kebiasaan. Inilah mengapa sektor ekonomi kreatif merupakan industri yang berasal dari sumber daya yang dapat diperbaharui. Jadi tingkat kreativitas seorang itu dapat diperbaharui. Misalnya hari ini mungkin tingkat kreativitasnya cuma 7, tetapi karena itu udah jadi kebiasaan dan dia juga melatih bakatnya, itu mungkin kemampuannya itu bisa meningkat menjadi 9. Oke, baik, itulah paparan materi untuk pertemuan ini. Bagi teman-teman yang tidak paham, silakan bertanya di LMS. Kemudian kalau seandainya bagi teman-teman juga yang memiliki kesulitan untuk buka LMS dan lain sebagainya, bisa ditanyakan di Google Classroom pada saat jam mata kuliah tersebut, atau kalau emang tidak bisa ditanyakan di jam mata kuliah tersebut juga nggak apa-apa karena nanti akan saya balas di jam di luar jam mata kuliah tersebut. Oke, baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.